Baik lagi dengan gua Gian and welcome to What's on Film. Bocah Atlantis bisa jadi Easter egg villain Virgo and the Sparklings. Gue mau share nih tentang siapa itu bocah Atlantis dan apakah dia bisa muncul dalam filmnya Virgo and the Sparklings. Dengan tinggi badan 138 cm dan berat 35 kg, bocah Atlantis bernama asli Ztulos. Dia adalah survivor dari bangsa Atlantis yang punah hancur benuanya. Namun berkat diawetkan dengan kapsul cryogenik yang bisa membuatnya hidup di berzaman-zaman, tanpa sengaja kapsulnya dibuka oleh sinar mata X dan ketika keluar dari sana, dirinya merasa memiliki tanggung jawab untuk merepopulasi lagi bumi dengan kaum Atlantis, namun bukan lewat jalur diplomatis. Padahal ya, kalau misalnya Ztulos itu berada di sisi hero dan dia simbiosis mutualisme sama spesies manusia, dia tuh bisa menjadi aset yang sangat kuat loh buat kelengkapan alat canggihnya Patriot dan bisa juga menjadi partner yang sangat cocok buat Tira kalau menurut gua. Kemampuannya bocah Atlantis itu berada di otaknya yang jenius dan teknologi yang canggih selevel alien. Dia bisa mengendalikan pikiran dan menduplikat korbannya dengan cermin canggihnya. Dalam komiknya Aquanus Sang Pewaris dan Sang Pendekar, bocah Atlantis itu tampak menjadi musuh utamanya. Walaupun mentornya Aquanus Junior Siti Michi, terus adik tirinya Aquanus yaitu Nisa yang memiliki darah keturunan bangsa Phoebe, bangsa di bawah air, bocah Atlantis yang notabene sama seperti mereka dengan kaum Atlantisnya yang sama-sama punah, tidak melihat ini sebagai potensi teman senasib. Malah, bocah Atlantis ingin mengontrol kekuatannya dan menggunakannya sebagai kepentingan pribadi dalam mendominasi Aquanus pertama yaitu Mardanus. Bocah Atlantis juga di-feature menjadi musuh utama dalam Patriot Prahara bersama Pengkor dan Gazul. Yang dimana dalam komik itu justru bocah Atlantis lah yang memanipulasi Sri Asi dan menjebak Sembrani, si pengendali logam. Walaupun secara rivalry itu cocok sebagai musuh utamanya Aquanus, namun kemunculan pertamanya bocah Atlantis justru malah hadir dalam komiknya Godam pada tahun 1975, yaitu Godam Bocah Atlantis, waktu itu melawan Godam dan Aquanus. Nah, bocah Atlantis ini memiliki semacam bodyguard dengan ciri khas mata tertutup. Dengan beda penggarapan, waktu dalam komik Patriot Prahara, bodyguardnya itu berbentuk pasukan dengan sinar mata X, elemen yang membebaskannya juga dalam cryogenik. Namun dalam komiknya Aquanus Sang Pewaris, bodyguardnya itu menjadi berkarakter dan bernama Garpa, yang mungkin dalam kacamata hitamnya juga bisa mengeluarkan sinar X. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa Ztulos ini bisa hadir menjadi Easter egg villainnya dalam film Virgo and the Sparklings? Jawabannya bisa jadi, karena dalam komiknya Aquanus Sang Pewaris ini muncul sebuah Easter egg ketika Danus Junior Aquanus itu sedang makan di warteg dan menyamar, yang dimana ada sekumpulan anak SMA yang nyeloteh ingin nonton konsernya Virgo nanti malam, yang berarti Virgo dan Aquanus itu berada di satu area. Di lingkungan itu juga ada SD Negeri Samudra, tempat adiknya Aquanus Nisa sekolah. Dan temannya Nisa yang bernama Zain adalah Ztulos yang sedang menyamar. Dia mendekati Nisa, ingin mendapatkan kepercayaannya sampai akhirnya menunjukkan identitasnya ketika Aquanus melawan Aquanus I Mardanus yang sedang dimanipulasi oleh bocah Atlantis. Kejadian itu pecah banget sampai masuk berita, dan ini nggak menutup kemungkinan dong Riani, Carmine, Ganendra itu melihat berita tersebut. Kalau misalnya mau masuk sebagai Easter egg kan bisa nih muncul seperti beritanya Daredevil yang dimana di situ ada nyempil berita Battle of New York-nya Avengers kalau misalnya mau subtle. Dari obrolan kemarin sama sutradara Odi C. Harahap, kita juga ditis bahwa nanti di ceritanya Virgo and the Sparkling bakal ada sebuah kekacauan yang menimpa di kota. Ini terlepas dari Carmine dan Scorpion Sisters-nya. Kalau misalnya Riani, Aquanus, bocah Atlantis itu dalam satu area, bisa jadi ini menjadi Easter egg yang menarik guys. Atau malah jangan-jangan ultimate villain-nya di balik layar film Virgo and the Sparklings adalah bocah Atlantis yang menyebabkan kekacauan di kota. Kalau misalnya kita melihat kecocokan balance-nya, selain melihat Carmine sebagai musuh utama, bisa jadi kan dia juga dimanfaatkan atau dimanipulasi oleh Ztulos. Tapi itu fan teori aja ya guys. Setuju gak nih kalau misalnya ternyata musuh Virgo itu bukan Carmine aja? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com, karena di situ ada bahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.